yang sebagai orang yang sudah dewasa ini itu pikirannya tuh banyak, logikanya main, ya lain sama anak-anak kecil gitu. Dibilangi 1-2 kali, dikasih pengarahan sedikit, dia bisa nirokno langsung. Tapi kalau yang tua-tua gini, wis bilangnya tuh kayak alot gitu. Ya, wis alot semuanya. Jadi alotnya kenapa? Karena kita itu logikanya main, ya. Pokoknya nggak bisa, nggak diterima logika nggak bisa, gitu. Nah, itu yang membuat kita itu jadi mungkin kadang-kadang kita agak sulit untuk belajar menyanyi, ya. Jadi menyanyi itu nomor 1 yang ingin ajarkan itu kita itu perlu imajinasi. Menyanyi itu perlu imajinasi. Jadi nanti kalau misalnya ingin kita masuk ke pelajaran gitu ya, nanti akan ada analogi. Analogi itu kayak membayangkan. Ya, misalnya Mimin bilang nyanyinya tuh enggak mantap. Bisa nggak bayangin kalau ini ada bolanya, kena tanah dia mantul, kena tanah lagi dia mantul lagi. Nah, kita itu harus bisa bayangkan kira-kira itu kayak gimana sih mantul itu gitu. Nah, suara yang dihasilkan juga harus mantul seperti itu bunyinya, ya. Tidak bisa kayak berat gitu, kayak ini beras, bola besinya jatuh langsung bang gitu toh. Tidak ada pantulannya, ya. Seperti itu. Nanti sambil jalan kita akan tahu kira-kira itu bagaimana. Oke, kita masuk materi yang paling awal yang semua penyanyi harus tahu. Kira-kira apa yang dibutuhkan dalam menyanyi itu kira-kira apa? Not. Terus lainnya? Nafas. Oke. Ada lagi pendapat yang lainnya? Apa yang dibutuhin? Ketukan, ya. Oke. Ya pokoknya enggak apa-apa, dikeluarin aja apa yang kita tahu tentang musik itu keluarin aja gitu semuanya. Ya. Ingin persingkat menjadi yang paling penting di dalam bernyanyi itu sebenarnya nafas, ya. Bukan melulu sekarang kayak tentang kayak panjang pendek. Mungkin kita taunya itu, nafas panjang, nafas pendek gitu ya. Tapi malam hari ini kita kepengen belajar baik teori atau prakteknya seperti itu ya. Jadi di luar kita itu belajar menyanyi, nomor 1 kita itu butuh pemanasan sebenarnya. Pemanasan tentang apa? Tentang suara aja? Enggak, tapi tubuhnya juga perlu dipanasi. Nah, sekarang masuk ke intinya adalah apa yang perlu dipanasi? Ya bagian yang dipakai buat nyanyi aja. Contoh lehernya, ya toh. Mungkin sebelum latihan core sudah gini-gini dulu. Nah, ya kalau kita nggak biasa menggerakkan pasti daerah keletek, ya karena belum terbiasa. Tapi itu harus dipanasi, ya dipanasi dalam artian ya digerak-gerakin aja. Ya, tujuannya apa? Supaya kita rileks aja. Saat kita menyanyi, kita rileks, nggak tegang. Seperti itu, ya. Nomor 1 adalah area leher yang kita pakai untuk menyanyi. Pita suaranya ada di sebelah sini, ya. Setelah itu area bahu. Area bahu juga penting untuk dipanasi. Ya caranya gimana? Ya digerak-gerakin gini aja, ya. Digerak-gerakin, boleh digerak-gerakin sambil kita nunggu. Nah, ini penting. Nanti pentingnya di mana? Nanti tak bilangin ya hubungannya. Yang penting pokoknya baunya harus digerak-gerakkan dulu. Seperti itu, ya. Sambil jalan kaki dari rumah ke sini, ya wes boleh lah, gini-gini sedikit gitu ya. Nggak usah sampai capek banget, tapi boleh digerak-gerakkan gitu, ya. Oke, sudah 2 ya. Sekarang yang ketiga itu kita yang perlu dipanasi itu area diafragmanya. Jadi area diafragmanya itu coba dipegang. Tulang rusuknya yang paling terakhir. Nah, ada kayak paru-paru, tulang rusuknya yang paling terakhir. Nah, diafragmanya ada di sana. Diafragma apa? Diafragma apa? Untuk bernafas. Paru-paru untuk bernafas juga.
Oke. Diafragma itu ada sekatnya antara rongga perut sama rongga dada. Kalau misalnya ini tidak ada sekatnya ya brojol rongga dadanya. Ya. Jadi semua orang itu ada sekatnya di sini, ada selaputnya. Nah, kita mungkin ada yang sudah sering dengar, ada yang baru pertama kali dengar diafragma, ya. Ada yang sudah pernah dengar tapi nggak ngerti maksudnya itu gimana gitu ya. Malam hari ini Mime akan jelaskan tentang hal ini. Kalau ngomong tiba-tiba besok bisa, tidak mungkin. Menyanyi butuh waktu yang lama sekali untuk kita benar-benar bisa mengerti tentang apa itu menyanyi ya. Cuman malam hari ini paling nggak kita tahu kisi-kisinya aja ya. Balik lagi ke masalah pemanasan. Kenapa kok diafragmanya harus dipanasi? Caranya gimana? Caranya adalah boleh berdiri sebentar. Ya, saya ngantuk. Santai ya. Kalau hari ini nggak ada yang disuruh nyanyi maju ujian, nggak ada. Ya santai aja. Caranya adalah, jadi kalau misalnya mau latih diafragma yang kanan, tangannya pergelangannya yang ini itu ditarik ke kiri. Nah, sampai ininya itu ada kerasanya, ada kerasa jarumnya. Bisa kerasa nggak? Ya. Kalau misalnya pas ditarik, itu ada terasa jarumnya di sini. Nah, biarkan dia sampai agak jarum sedikit. Nah, caranya sekarang gimana supaya dia tahu bahwa ini berlatih? Ngambil nafas yang banyak. Jadi pada saat wis jarum, diambil nafas lagi 3, 4 ambil nafas. Tambah jarum. Tambah ketarik, ya, habis itu lepas, ya gitu aja. Kalau yang kiri ya sama, pergelangannya diwalik, si ininya pasti ada ngerasa nariknya, ya sampai kerasa agak ketarik. Nah setelah itu ambil nafas, 3, 4 nafas, gitu, tahan, habis itu dibuang. Oke, gitu aja. Oke, boleh jadi lagi, apa-apa.